Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam pecinta otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang sepeda motor NMAX, khususnya pada bagian CVT. Jadi kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara servis rutin CVT pada NMAX. Langsung saja dengan mekanik kita, mekanik handal Mas Rizal. Langsung Mas Rizal. Nah, jadi langkah awal kita buka baut pada filter atau pengikat filternya. Ada dua baut dengan ukuran 8. Baut kepala, bautnya ukuran 8 dengan kunci T 2. Kemudian lepas baut dari cover luar ya, dengan menggunakan obeng plus atau biasanya juga menggunakan obeng ketok plus. Nah, ini cover luar daripada CVT NMAX. Santai saja Mas Jal, bautnya Mas Jal. Nah, jangan sampai hilang nanti bautnya ketika dipasang. Oke, dibuka pelan-pelan. Nah, setelah itu baru kita melepas tutup CVT bagian dalamnya. Bautnya ukuran 8, kita menggunakan kunci T8. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan juga bisa nanti tanyakan di kolom chat atau kolom komentar atau ada request, atau teman-teman yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Agak sedikit susah karena memang lama saja dilepas. Nah, ini sudah terlepas. Kita hilangkan debunya karena pasti berdebu. Sekarang kita menggunakan impact supaya lebih mudah untuk melepas bautnya. Jadi tidak usah menggunakan tracker. Teman-teman yang tidak ada tracker bisa menggunakan impact. Nah, kan lebih cepat. Jadi kalau menggunakan impact itu akan lebih cepat, kemudian lebih ringan. Jadi tenaga seorang mekanik tidak terkuras di sana. Atau kalau yang tidak punya SST atau tracker, maka bisa menggunakan impact. Nah, buka bagian belakang atau baut bagian puli belakang, bagian kapas gandanya lepas. Kalau sudah terlepas semua, baru bagian puli depan dilepas, kemudian tutup dengan karet atau fibelnya, lepas dengan hati-hati. Nah,
karena filternya ikatannya terlepas. Ini melepas bagian depan atau rumah daripada rollernya. Nah, setelah lepas semua, sekarang kita melepas kampas gandanya dari rumahnya. Kita menggunakan tracker atau kunci. Nah, dengan dipukul. Nah, kemudian dengan tidak bisa atau dengan tangan bisa. Nah, hati-hati jangan sampai jebret karena ada pegas yang sangat keras. Nah, pelan-pelan sambil ditahan dengan tangan, dengan kaki juga boleh. Yang penting aman untuk mekanik ataupun seorang pembengkel. Oke, nah sudah terlepas. Nah, itu ada kampas ganda, kemudian ada per atau pegas CVT-nya. Sekarang kita lepas pengunci dari kampas gandanya. Ada 3 pengunci menggunakan obeng main kecil, mudah. Nah, ada 3 atau 2 3. Pelan-pelan, yang penting tidak kena tangan. Kemudian plat pengunci dilepas. Nah, baru per atau pegas pengikat kampas ganda satu dengan yang lainnya dilepas pelan-pelan. Oke. Sekarang dibersihkan bagian tempat daripada kampas gandanya atau tuas rumah kampas gandanya, karena pasti berkarat, supaya nanti dia geraknya bebas, jadi tidak terhalang atau terhambat gerakan karena karatan gitu. Nanti ketika kampas gandanya dia bekerja, dia bebas kerjanya dan tidak terhambat oleh karat. Ini diamplas sedikit-sedikit, tidak usah banyak-banyak, hanya sekedar menghilangkan karat atau kotoran yang nempel. Kemudian dikasih pelicin. Itu apa namanya, Mas Rizal? Paslin CVT. Ini paslin khusus CVT. Jadi jangan menggunakan paslin yang biasa, nanti terlalu becek begitu. Nah, kemudian dipasang lagi. Nah, kemudian dicek, sudah bebas, bagus. Nah, satunya dipasang, dicek, nah bagus, geraknya bebas, tidak seperti tadi. Nah, keseret, sekarang sudah gerakannya sudah linear. Oke.
kemudian pegasnya dipasang. Nah, masangnya santai saja, cukup menggunakan obeng main kecil. Nah, oke. Kemudian platnya, baru nanti penguncinya dipasang tiga-tiganya. Nah, cukup menggunakan tang cucut, nah, tang biasa juga bisa. Yang penting penguncinya tidak lepas atau temerap teplek. Nanti kampasnya tidak diamplas Mas Dian. Sekarang cek bagian pegas CVT-nya dan juga rumah pegasnya atau nahannya. Nah, itu ada apa Mas? Gajalan. Nah, biasanya ada yang diganjal, ada yang diganjal pelor, ada yang diganjal sesuatu supaya pegasnya lebih keras. Tapi sarannya tidak usah diganjal apapun. Kalau sudah molor, ganti saja yang baru. Itu standarnya begitu. Karena ini pemiliknya tidak boleh diganti, karena budget, maka pasang kembali. Nah, pasang kembali. Tahan dengan kaki, dengan tangan, pelan-pelan. Set. Baru sudah menggunakan kunci pulinya. Set. Tambah dengan pukulan sedikit agar lebih mantap. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan mangkokan atau puli daripada kampas ganda. Nah, kita pasang di asnya, kemudian kita amplas sedikit-sedikit supaya tidak terlalu licin. Nah, sambil diputar rodanya. Pakai tas masih jalan. Nah, bagus. Ya, dalamnya yang diamplas, bukan luarnya. Oke guys. Nanti kalau luarnya malah keliru guys. Nah itu kalau nggak diamplas, itu menghilangkan kotoran atau terlalu licin, diamplas sedikit, tidak usah banyak-banyak. Oke, nanti tinggal nyemprot-nyemprot sedikit. Sekarang kampas gandanya ya diamplas, menghilangkan kotoran yang nempel, supaya nanti kampasnya langsung templek dengan puli atau mangkokane. Jadi amplas ini hanya sekedar membersihkan saja supaya tidak terlalu licin. Nah, bersihkan debu-debu yang sudah menempel, kan dia terlalu jelek nanti kalau pas. Nah, nanti disemprot-semprot saja Mas ya, dengan angin bertekanan. Sekarang dikasih paslin bagian dalamnya. Nah, tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja supaya tidak dilewer-dilewer. Bagian dalamnya supaya gotri atau bagian bol dalamnya tidak cepat ambrol begitu. Kemudian fibelnya dipasang dulu supaya nanti tidak terlalu berat waktu pemasangan di asnya. Tekan dengan kampas gandanya, kemudian didorong.
terus kemudian dipasang ke as rodanya. Teplek. Oke, mudah bukan? Nah, filternya dinaikkan sedikit. Sekarang bagian depan, pasang lelernya. Jangan kebalik. Oke guys. Coba lihat nih Mas, sini Mas. Nah, posisinya bagaimana posisi? Nah, itu ada besinya bersama. Nah, sangat masuk. Sama saja, alias pada baik, gak tebel ya. Kemudian tutup lolernya dipasang. Nah, terus masukkan ke, sebelum dipasang dikasih paslin dulu, paslin khusus CVT. Nah, untuk kotorannya, kalau ada kotoran di amplas sedikit, kasih paslin, tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Ingat ya, ini paslin khusus CVT, jadi jangan sembarangan paslin. Nanti nggak sembarangan paslin malah tidak bagus. Nah, bosnya dipasang. Nah, kemudian dilap sedikit. Nah, lapnya yang bersih ya, jangan lap yang bekas lap oli kemudian buat ngelap ini, nanti malah tambah masalah. Nah, tujuan lap adalah membersihkan, bukan mengotori. Oke guys. Setelah itu pasang fibelnya atau sabuknya. Nah, ini paling penting. Ini sabuknya tadi sudah diperiksa, jadi sabuknya masih bagus, tidak usah diganti. Tapi kalau sudah rata-rata, kawan-kawan boleh menggantinya dengan yang baru, tentunya dengan yang kualitas bagus. Kemudian kalau masang baut ini atau murnya, ringnya dipasang, jangan sampai ketinggalan. Ring baru kemudian bautnya. Kemudian bagian puli belakang atau mangkoknya juga dipasang dulu. Nanti tinggal mengencangkan menggunakan impact gitu. Pengencangannya kita bisa gunakan impact supaya tidak usah menggunakan tracker, kesulitan. Oke, mantap, tidak usah kencang-kencang seperti orang ambrol. Nah, yang bagian depan pegang sedikit. Nah, itu kawan-kawan, jadi ini adalah servis rutin CVT khusus NMAX. Jadi tidak membutuhkan biaya, yang penting rutin. Sarannya servis rutin ini adalah, baik kawan-kawan, itu adalah cara servis rutin dari CVT. Itu adalah servis rutin dari sepeda motor NMAX khususnya pada CVT-nya. Jadi sarannya adalah servis rutin ini silakan dilakukan ketika kalian mengganti oli. Jadi termasuk membersihkan dan sebagainya, ini adalah servis. Supaya apa? Tarikan tetap enak seperti baru. Itu saja, silakan kalau ada komentar atau ada yang kurang silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.